Inna dina indallahil Islam. Inna sesungguhnya, dina itu kata jamak dari dinul. Jadi sesungguhnya agama. Inna dina indallah. Inda itu milik, indallah milik sembahan. Ya, jadi sesungguhnya agama itu milik yang disembah. Hil Islam, dan itulah jalan-jalan keselamatan. Jadi ya, agama itu namanya jalan-jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, terangkan kepadaku, bagaimana sih jalan keselamatan yang kamu ajarkan?" Nabi Muhammad mengajarkan, jalan keselamatan yang aku ajarkan adalah syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan, wa yuqimu sholata, dan melakukan sholat, terus wa tu'tiya zakata, dan melaksanakan zakat, wa tasuma ramadhana, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ya, karena nabinya tinggal di Arab, kiblatnya ada di Arab. Jadi agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad tadi adalah kesaksiannya atau kalimat baptisnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ibadahnya dengan cara sholat, terus ibadahnya dengan cara puasa, terus tolong menolong kepada orang lain yang sedang mengalami kekurangan, terus ibadah besarnya di Ka'bah. Kenapa di Ka'bah? Karena di Ka'bah itu kan adalah makamnya Nabi Ismail dan Hajar. Kenapa kok di Ka'bah? Karena di Ka'bah itu di situ ada makamnya Ismail dan Hajar. Kenapa kok di Madinah itu ada Masjid Nabawi? Karena di situ ada makamnya Nabi Muhammad. Jadi ya, makamnya para nabi itulah menjadi tempat ibadah besar gitu kan. Begitu juga di Israel itu, karena makam para nabinya itu di Gua Mekpala yang ada di bawah yang dulu dibangun jadi Misbah Salomo kan gitu kan. Nah, begitu juga kenapa di Indonesia itu para tokoh-tokoh besar yang makam itu diziarahi untuk berdoa di situ, ya sama. Jadi di makam Yosudipuro, di makam Ronggo Warsito, di makam Sri Maklum Prabu Handayaningrat, di makam Sunan Kalijogo, orang berziarah situ, berdoa di situ. Ya sama seperti di Mekah itu orang berdoa di situ karena di situ ada makamnya tokoh besar. Mas Yudo, selamat pagi. Saya baru dengar ada makam Nabi Ibrahim di Ka'bah. Itu dari mana riwayatnya, Mas Yudo? Dan Islam itu bukan saja keselamatan, pasrah bang, pasrah total, bukan keselamatan. Yaitu bisa diartikan keselamatan, tapi juga itu pasrah total. Islam itu kalau belum pasrah total bukan Islam. Saya baru dapat nih ilmu nih, makom di situ bukan makam. Kalau yang saya tahu, sama juga makom Ibrahim, musallah makom Ibrahim gitu bang. Saya baru tahu nih di kebumikannya di Ka'bah di situ. Yang saya tahu Ka'bah itu tempat lahirnya Sayyidina Ali bang. Inna dina indallahil Islam. Inna sesungguhnya, dina itu kata jamak dari dinul. Jadi sesungguhnya agama. Inna dina indallah. Inda itu milik, indallah milik sembahan.
Ya, jadi sesungguhnya agama-agama itu milik yang disembah. Hil Islam, dan itulah jalan-jalan keselamatan. Jadi ya, agama-agama itu namanya jalan-jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, terangkan kepadaku, bagaimana sih jalan keselamatan yang kamu ajarkan?" Nabi Muhammad mengajarkan, "Oh, jalan keselamatan yang aku ajarkan adalah syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Ya kan, wa yuqimu sholata, dan melakukan sholat, terus waktu dia ya kata, dan melaksanakan zakat, wa tasumma ramadhana, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ya karena nabinya tinggal di Arab, kiblatnya ada di Arab. Jadi agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad tadi adalah kesaksiannya atau kalimat baptisnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ibadahnya dengan cara sholat, terus ibadahnya dengan cara puasa, terus tolong menolong kepada orang lain yang sedang mengalami kekurangan, terus ibadah besarnya di Ka'bah. Kenapa di Ka'bah? Karena di Ka'bah itu kan adalah makamnya Nabi Ismail dan Hajar. Kenapa kok di Ka'bah? Karena di Ka'bah itu di situ ada makamnya Ismail dan Hajar. Kenapa kok di Madinah itu ada Masjid Nabawi? Karena di situ ada makamnya Nabi Muhammad kan gitu. Jadi ya makamnya para nabi itulah menjadi tempat ibadah besar gitu kan. Begitu juga di Israel itu karena makam para nabinya itu di Gua Mekpala yang ada di bawah yang dulu dibangun menjadi Misbah Salomo kan gitu kan. Nah, begitu juga kenapa di Indonesia itu para tokoh-tokoh besar yang makam itu diziarahi untuk berdoa di situ ya sama. Jadi di makam Yosetipuro, di makam Ronggo Warsito, di makam Sri Makrung Prabu Handayaningrat, di makam Sunan Kalijogo, orang berziarah situ, berdoa di situ. Ya sama seperti di Mekah itu orang berdoa di situ karena di situ ada makamnya tokoh besar. Ya, makam Nabi Ismail sama Siti Hajar, makam Nabi Ibrahim gimana sih? Di Mekah itu kan karena ada makam Nabi Ismail, di Ka'bah itu kan. Di Ka'bah itu kan ada bundarannya itulah, disitulah desa antara antara Ka'bah dan yang ada bundaran itu kan ada makam Ismail dan Hajar. Makanya ada hadisnya itu seharusnya makam Bunda Hajar sama Ismail itu berada di dalam Ka'bah, tapi ya biarin aja lah itu di luar karena imam kamu belum kuat kan begitu. Jadi sebetulnya itu ya ziarah ke makam Ismail dan Hajar itu kalau orang ibadah haji. Ya begitu, memang begitu. Jadi ya wajar-wajar aja. Kenapa Ka'bah dijadikan tempat suci? Lah karena di situ kan ada makamnya Ismail dan Hajar kan begitu. Kenapa kok orang ibadah di Masjid Nabawi? Karena ada makam Nabi Muhammad di situ, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar, tapi yang penting makam Nabi Muhammadnya kalau di sana. Kalau makam Nabi Ibrahim ya di Israel sana, ya kan, apa makam Iska, Ibrahim, Yakub ya di Israel sana. Kenapa orang menjadikan Holy of Holy sebagai tempat suci? Lah karena di bawahnya itu ada makam para nabi kan begitu. Ya masalahnya kan orang nggak ngerti. Namanya agama itu kan semua masrahkan kepada Tuhan. Jadi yang namanya agama Yahudi, orang memasrahkan doanya kepada Tuhan, memasrahkan hidupnya kepada Tuhannya orang Yahudi namanya Yehova. Orang Kristen ya orang memasrahkan agamanya, memasrahkan dirinya kepada Yesus, pada Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Orang Muslim, katakan orang pengikutnya Nabi Muhammad, nah itu ya memasrahkan dirinya kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah.
orang kejawen berserah dirinya kepada Sang Hyang Widi kan. Orang Hindu berserah dirinya kepada para dewa, ya sama juga. Tapi sampean kan samakan nama Nabi Muhammad ada di Madinah di Masjid Nabawi, makam kan. Tadi antum bilang makamnya Nabi Ibrahim di situ. Kalau makam Nabi Ibrahim dan Ismail Siti Hajar di situ, berarti kan diinjek-injek orang di situ. Di situ bukan makom, dikebumikannya di situ, Bang. Gitu. Yang jelas Ka'bah itu di dalamnya tempat kelahiran Sayyidina Ali. Artinya apa? Sayyidina Ali kok dilahirkan di dalam Ka'bah? Coba Mas, apa maksud dan tujuannya di situ? Allah melahirkan namanya Fatimah binti Asad itu melahirkan di dalam Ka'bah. Artinya apa itu? Itu perlu direnungkan. Itulah Pak Yudo. Kalau memang lahir Ibrahim di Palestina, ya kemungkinan di sanalah dilahirkan. Mau di tempat suci kan itu nggak masalah bagi yang yakininya gitu loh. Tapi kalau makam Ibrahim atau Nabi Ibrahim di situ dikebumikannya, saya baru dengar itu. Kalau makomnya atau kedudukannya, jabatannya, iya itu makom Ibrahim di situ. Musolah Ibrahim kan gitu di situ, kalau nggak salah itu di ayat Qur'annya ada itu. Sholatlah di makam Ibrahim. Nah itulah yang namanya Islam. Itulah yang namanya Islam. Memang itu. Jadi nggak boleh dihak sama orang Islam. Islam ya itu yang pasrah total kepada yang punya. Itulah Islam. Kalau belum pasrah bukan Islam kan gitu. Nah tinggal teknisnya itu kan berganti-ganti jabatan. Waktu itu jabatan sampai berlaku, ikutin waktu itu. Kan begini, sama juga presiden. Waktu presidennya si A ya harus tunduk kepada si A. Setelah selesai tunduk lagi kepada si B. Begitu. Awalnya semua tuh agama ya Islam semuanya pasrah total gitu loh. Gitu Bang. Siapapun nabinya. Kalau pikirannya yang dikungkung dibatasi ya akhirnya seperti itu maknanya. Islam sih universal. Dari zaman Nabi Adam itu udah Islam. Apapun siapapun nabinya gitu loh Bang Yudo. Lah kenapa kok makamnya Nabi Ismail sama makamnya Hajar dijadikan sebagai tempat ibadah utama itu? Lah karena kan Nabi Ismail dan Hajar itu dinilai sebagai nenek moyangnya orang Arab gitu. Jadi ya leluhurnya orang Arab gitu. Ya dijadikan tempat suci makamnya kan begitu. Begitu juga kenapa kok makamnya Nabi Yakub dijadikan tempat suci? Ya karena Nabi Yakub dinilai sebagai nenek moyangnya orang Israel. Makanya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu sebagai nenek moyangnya orang Israel. Ya makamnya dijadikan tempat suci kan begitu. Masa kamu pada nggak paham? Kalau pemahaman saya bukan terpaksa Bang, nggak tahu. Seandainya pun tahu, pura-pura tidak tahu. Saya rasa sih 90% nggak tahu. Kalau yang saya 100% tahu, pura-pura nggak tahu. Gitu Bang Jaga Sukma. Kalaupun tahu, dia juga nggak mau tahu. Gitu Bang. Karena apa? Ya karena nggak pernah mengkaji secara hakikatnya. Kan gitu Bang. Dan sebetulnya juga kalau misalnya orang menyembahkan itu, atau bukan menyembah, atau sebagai pedoman, kan itu sebagai petunjuk arah sebetulnya.
lama lambat laun juga akan terbongkar. Siapa sebenarnya yang menjadi petunjuk arah itu kita sujud atau ikutan gitu Bang Jaga Sukma. Nah ini lama-lama juga ntar kebedah ini, gitu Bang Jaga Sukma. Saya rasa bukan terpaksa, karena nggak tahu atau nggak mau tahu gitu Bang Jaga Sukma. Yang bilang makam Nabi Ibrahim di Ka'bah itu siapa? Kamu putar lagi lah video callku itu. Nabi Ismail sama Hajar itu berada di antara Ka'bah dan Hijir Ismail itu. Ya kan memang begitu. Makamnya kan memang di situ kan itu. Mau apa? Itu bukan makom jasadnya terus dikebumikan di situ. Saya maksud makom kedudukannya sebagai nenek moyang para nabi gitu loh, Mas. Jadi bukan makom jasadnya dimakamkan di situ. Kalau makomnya atau makamnya, makanya di Quran dikatakan sholatlah di makam Ibrahim. Gitu. Itu bukan terus jasadnya dikebumikan di situ. Gitu loh. Antum kan bilang mau disamakan dengan Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad dimakamkan di Masjid Nabawi, betul. Tapi Nabi Ibrahim bukan dimakamkan di situ jasadnya gitu loh. Betul. Yang antum pahami, Nabi Ibrahim di situ dimakamkannya di Ka'bah, di areal yang kata yang bundar itu. Berarti diinjak-injak yang orang sedang tawaf dong. Apakah demikian? Oh, ntar saya balik. Antum kan menganalogikan Nabi Muhammad makamnya di Masjidil Madinah, makanya orang disucikan di situ gitu loh. Saya putar, saya cari ya karena udah jauh nih. Oke, ntar saya putar. Semua agama itu namanya jalan keselamatan. Dalaning selamat kalau di kitab kejawen. Nah, jadi ya semuanya supaya dia selamat. Maksudnya gimana? Selamat nek dunya, selamat sakubare. Selamat nek dunya, selamat sakubare urip ana dunya. Selamat di dunia dan selamat setelah menjalani kehidupan setelah mati, kan begitu. Jadi sebetulnya Islam itu bukan nama dari sebuah agama, tetapi sebuah istilah jalan keselamatan. Berserah diri juga bisa. Ya pasrah, caranya ya pasrah, gak harus mau kuasa. Jadi agama itu tidak ada yang ada namanya, itu nggak ada. Agama yang lahirnya di Hindi sana yang namanya agama Hindi, ya nanti jadinya agama. Lah karena orang Indonesia nggak bisa ngomong Hindi, jadinya Hindu. Agama yang lahirnya di pohon bodhi, Siddhartha Gautama kan bertapa di pohon bodhi, namanya agama Bodhi. Jadi Indonesia nggak bisa ngomong Bodhi jadi Buddha kan. Agama yang lahirnya di Arab ya agama Arab. Agama yang lahirnya di Yahudi, agama Yahudi. Agama yang lahirnya di Kanaan ya agama Kanaan. Agama yang lahirnya di Helenisme sana namanya agama Helenisme. Agama yang lainnya di Roma ya agama Roma. Jadi agamanya Paulus itu namanya agama Roma. Disebut juga agama Kristen karena Tuhannya namanya Kristen. Tuhannya Kristus disebut agama Kristus. Agama juga bisa disebut dengan nama sembahannya. Kalau agamanya Muhammad disebut nama sembahannya berarti agama Allah. Jadi ada juga di kitab perjanjian baru itu agama Taurat Musa, agama kitab sucinya dijadikan nama agama juga boleh. Jadi pengertian kamu itu kurang dalam, makanya kalau belajar itu yang luas, bukan kepada bangsa Arab saja. Agama itu bukan seperti masa jabatan presiden. Agama itu kepada bangsa itu diturunkan ajaran agama itu. Tapi kepada orang Arab ya agamanya agama Arab, yang dipilih tokohnya Muhammad. Pada bangsa Yahudi ya dipilihlah tokohnya Musa untuk bangsa Israel. Kepada orang Roma dipilihlah agama tokohnya Paulus kepada bangsa Roma. Nah wilayah Roma kan luas. Ya tahu sendiri wilayah Roma sampai mana saja, luas kan wilayah. Nah, agama Jawa ya dulu diturunkan ke orang Jawa, agama
agama Sunda diturunkan orang Sunda kan gitu. Jadi biasa aja gitu, nggak usah wah agama masa jabatannya nggak ada seperti itu. Agama itu kepada sebuah suku atau sebuah bangsa. Nah, cuma di selanjutnya karena orang Arab merantau ke Jawa, orang Jawa merantau kemana, orang Roma merantau kemana, terjadilah akulturasi atau kawin silang antara suaminya yang penganut agama ini, istrinya penganut agama inilah disitulah terjadi akulturasi agama. Ya sudah, agamanya jadi agama campuran, selesai. Terus begitu aja, anak keturunannya jadi penganut agama campuran. Ya tapi kan ada aturan Bang, aturan atau istilahnya pakem dari yang maha mengatur. Kan yang maha mengatur itu seperti apa? Diaturkan sama yang maha pengatur. Kan gitu Bang. Kan manusia ini dilahirkan ada yang mengatur dan tujuannya dilahirkan untuk apa? Tujuannya kan untuk menyenangkan sama yang si pembuatnya gitu loh Bang. Nah kalau kita seenaknya saja enggak berterima kasih kepada yang mengaturnya, bagaimana cara berterima kasihnya? Kan ada atur-aturannya, ada SOP-nya, ada protokolernya gitu loh Mas Yudo. Itu kan analogi Bang, ikan yang diturunkan itu dari Allah, itu agama Islam semuanya cuman beda nama, ikan semua kepasrahan, tujuannya kepada jalan menuju Tuhan gitu loh. Saya menganalogikan seperti bersih dan seperti dalam Nabi Adam yang ditakatilah Nabi Adam dan seterusnya gitu loh. Berganti, tergantung siapa yang memimpinnya. Tetap saja tujuannya untuk mengenal kepada yang penciptanya gitu loh Mas Yudo. Ya kan, tetap aja Abang amat satu, pasrah kepada si pencipta gitu loh Mas Yudo. Nah, terakhir siapa yang harus kita taati kan gitu. Nah, saya analogikan presiden, siapa yang terakhir presidennya itu yang kita taati kan gitu. Itu analogi saja, saya bilang analogi itu bisa benar bisa salah untuk pendekatan saja, untuk pendekatan pemahaman gitu loh Mas Yudo. Ya kalau di ajarannya Nabi Muhammad memang tauhidnya kan begitu. Kalau di ajaran Hindu kan tauhidnya beda. Kalau ada Buddha jalan keselamatannya tauhidnya beda. Kalau di ajaran kejawen tauhidnya beda. Jadi masing-masing agama punya ketauhidan sendiri-sendiri. Ya itulah jalan keselamatan. Jadi masing-masing agama punya cara sendiri-sendiri. Karena itulah hasil dari doa para tokoh agama yang di masa lalu ada di bangsa itu kan begitu. Masalahnya kan kamu nggak paham. Iya Mas Yudo, itu kan semua yang memberi namakan manusia kan. Semua yang memberi nama manusia. Ya kan? Kalau itu yang semuanya yang memberi nama manusia, tergantung manusianya itulah kembalinya kemana? Kepada yang dia yakini, ya memang kembali kepada apa yang dia yakini gitu loh Mas Yudo. Itu mudah sekali. Apapun keyakinannya, kembali apa yang dia sembah akan kembali kepada Tuhannya, apa yang dia pertuhankan gitu loh. Inilah yang selamanya kita memahami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pada umumnya kepada orang yang meninggal disebutnya, tapi enggak itu sebetulnya untuk ayat ini. Kembali kepada Tuhan apa yang dipertuhankan. Nah, itu kembalinya ke sana, tinggal pilih mau kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan yang menciptakan kita, apa yang kita pertuhankan kembalinya. Itu aja tinggal pilihan kita. Dikasih kebebasan kok sama yang Maha Pencipta. Begitu Mas Yudo.